Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي اصطفى بحجه عباده واجتبى لهم بقربه مواسم وعيادا ووضع لهم على فراش كرامته مهادا وسقى قلوبهم من صهائب رحمته ودادا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان وقبل أن يكون أبدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وجعله خلقا حسنا ومحمودا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للخلق الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة والحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah hadirin salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sanjungan dan pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Segala kemuliaan dan kehormatan hanyalah milik Allah Jalla Jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, kita semua ini manusia biasa. Allahu Akbar, Engkau Maha Tinggi, Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan, kami hanyalah makhluk kecil di hadapan-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Engkau Maha Tinggi, tidak ada kesombongan yang kami miliki Allah di hadapan-Mu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pribadi khatib berwasiat kepada diri saya dan juga kepada antum sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua dalam keadaan Islam. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, penutup para nabi, pemimpin para rasul yang telah membawa zaman jahiliyah kegelapan, yang membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang sekarang ini.
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari ini tanggal 11 Agustus 2019 yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah tahun 1440 Hijriah. Pada hari Ahad, alhamdulillah, hari ini di Mekah Al-Mukarramah, kaum muslimin dan muslimat yang sedang beribadah haji sedang wukuf di Arafah. Dan bagi kita yang di sini sedang melaksanakan sunnah Rasul, yaitu penyembelihan hewan kurban. Sebelumnya kita laksanakan sholat sunnah Id dan khutbah sholat Id. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit kilas tentang perjalanan ibadah haji. Karena apa? Kita diberikan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 hari raya kemenangan bagi umat Islam. Yang pertama hari raya Idul Fitri dan kedua adalah hari raya Idul Adha. Para alim ulama salaf, terutama ulama tarikh, menyebutkan bahwasanya permulaan ibadah haji itu diawali pada tahun 9 Hijriah. Namun di kitab Al-Ibadah fil Islam karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi halaman 271 itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk melaksanakan ibadah haji, dan dicatat dalam sejarah tarikhul Islam itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Namun ketika Rasulullah memberikan perintah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk melaksanakan ibadah haji, itu tersebut terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar berangkat bersama rombongan haji sekitar kurang lebih 300 jamaah. 300 jamaah rombongan haji bertolak daripada Madinah Madinah Al-Munawwarah ke Mekah Al-Mukarramah. Pada saat itu Rasulullah tidak ikut. Rasulullah SAW beliau tidak ikut rombongan tersebut yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar dengan 300 jamaahnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Sayyidina Abu Bakar, karena berkenaan dengan wahyu yang diturunkan ketika itu, yaitu surat At-Taubah, ayat-ayat yang berupa larangan terhadap kaum musyrikin. Bisa jadi Rasulullah tidak ikut karena memang ketika itu wallahu a'lam bishawab, maka Al-Mukarramah belum keadaan aman sepenuhnya. Mungkin bisa jadi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika itu Sayyidina Ali memberitahukan tentang wahyu kepada Sayyidina Abi Bakar bahwasanya kaum musyrikin tidak boleh bercampur baur dengan kaum muslimin ketika beribadah haji, yaitu di Mekah, di Ka'bah. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya karena turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan surat At-Taubah, larangan terhadap kaum musyrikin tidak boleh tahun berikutnya memasuki negeri Mekah dan sekitarnya, apalagi beribadah di dalam Ka'bah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahmatullah, pada tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW baru melaksanakan ibadah haji yang dipimpin langsung oleh beliau sendiri. Ketika itu Rasulullah memimpin dengan 90.000 jamaah, 90.000 jamaah rombongan haji, dan dibawa beserta dengan istri-istrinya. Ketika itu beliau dalam perjalanan melintasi negeri Yaman dan daerah sekitar Hijaz. Kaum muslimin dan muslimat sangat antusias sekali ketika ada Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah haji. Di tengah perjalanan seperti jarum-jarum yang berserakan, ada besi magnet tertempel semuanya. Kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat ketika itu mengetahui, ikut rombongan beliau. Allahu Akbar. Sehingga mencapai rombongannya sampai angka 114.000 jamaah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada tanggal 25 Zulqa'dah pada tahun 10 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Februari 632 Masehi, ketika mengadakan perjalanan 9 hari 9 malam, yaitu Rasulullah beserta rombongan tiba di Makkah Al-Mukarramah dari Madinah melewati Yaman, negeri Hijaz, 9 hari 9 malam pada hari Ahad pada hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah bertepatan dengan 3 Maret 632 Masehi, beliau sampai di Mekah. Apa yang mula-mula beliau laksanakan yaitu langsung pergi ke Ka'bah, mencium Hajar Aswad, kemudian tawaf berkeliling 7 kali, melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat dekat dengan maqam Ibrahim alaihissalam, kemudian sa'i berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa 7 kali balikan, kemudian beliau berserta rombongan tahallul, memotong rambut beberapa helai sampai ibadah-ibadah kemudian berikutnya dikerjakan. Dan ketika pada tanggal 8 Zulhijjah beliau beserta rombongan bermalam di Mina. Pada tanggal 9 Zulhijjah beliau bermalam di Musdalifah yang dinamakan Mabit di Musdalifah, dan tanggal 10 Zulhijjah beliau beserta rombongan wukuf di Arafah bertepatan tanggal 10 Zulhijjah hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika di Mina, Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah sebanyak 7 batu, 7, dengan membaca Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar. Jumratul Aqabah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, Rasul beserta rombongan melempar Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Tiap sekali jumrah 7 batu lemparan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah SAW ketika ini dicatat dalam sejarah. Ketika beliau bermalam di Mina, kemudian wukuf di Arafah, sempat mengadakan khutbah. Khutbah ini adalah khutbah wada, khutbah yang terakhir. Khutbah wada itu khutbah perpisahan. Rasulullah mengisyaratkan kepada kaum muslimin bahwasanya beliau Rasulullah akan meninggalkan dunia ini. Khutbah terakhir itu berisi adalah pokok-pokok ajaran Islam. Kurang lebih berbunyi seperti ini dari antara khutbah-khutbah beliau yang terakhir. Ayyuhan nas, isma'u, wahai manusia, wahai kaum muslimin dan muslimat yang hadir di sini, dengarkanlah, isma'u minni, dengarkanlah dari saya. Ubayyinu lakum, apa yang akan aku terangkan kepada kalian. Fa inni la adri, karena sesungguhnya aku tidak tahu pasti. La'alli la alqakum, kapan lagi aku akan bertemu dengan kalian semua. Ba'da 'ami hada, setelah tahun ini. Fi mauqifi hada, di tempat ini. Ayyuhan nas, wahai manusia, wahai kaum muslimin dan muslimat, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta benda kalian, haramun alaikum, bersih, suci bagi kalian, dan haram satu dengan yang lain menumpahkan darah. Haram bagi kalian merampas harta benda orang lain. Haram untuk mencuri, merampok dengan zalim, dan haram menyakiti satu dengan yang lain. Ila an talqu rabbakum, sampai satu ketika kalian semua menghadap Tuhan kalian. Kahurmati yaumikum hada, seperti sucinya dan bersihnya hari ini. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini. Fi baldikum hada, di negeri kalian ini. Wa innakum satulquna rabbakum wa yas'alukum an a'malikum, sehingga kalian sampai bertemu dengan Tuhan kalian alias kalian wafat dan ditanya tentang amal-amal kalian yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ayyuhan nas, wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku, inna syaitan qad ya'is. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa. Syaitan itu sudah putus asa min an ta'buda, daripada disembah oleh kalian bi ardikum hadza abada, di bumi kalian ini selamanya. Syaitan itu putus asa kepada kalian untuk disembah. Syaitan itu selamanya di bumi kalian. Walakinnahu, tapi ingat, walakinnahu ayyata'a fi ma siwa dzalik, tapi dia punya peluang lain untuk mengharapkan kalian taat kepadanya fi ma siwa dzalik, selain daripada itu. Faqad radiya bihi mimma tahqirun, sehingga kalian meremehkan amal-amal yang kecil min amalikum fadharu ala dinikum, sehingga tidak sadar kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Maka dari itu fahzaruhu ala dinikum, maka jagalah agama kalian. Ini mengisyaratkan kita untuk berhati-hati. Inna syaitana lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sehingga kita dituntut untuk thalabul ilmi, karena syaitan itu akan menghasut orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, sehingga menganggap remeh amalnya, sehingga itu jebakan untuk syaitan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya adalah proklamasi hak-hak manusia. Sama dengan 1 minggu lagi kita akan menghadapi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus, sekarang 11 Agustus. Bapak-bapak Ibu, 1 minggu lagi proklamasi kemerdekaan. Bagaimana menanamkan dalam diri kita satu wujud agama. Inilah hak-hak manusia proklamasi. Sungguh indah ajaran Islam, supaya kita satu sama lain jangan saling berantem, jangan saling menumpahkan darah, harus menghargai hak-hak satu dengan yang lain, menghargai dengan yang lain. Terdapat pesan-pesan tauhid di dalamnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita berhubungan beribadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita berhubungan dengan manusia secara samaha, toleransi ataupun sosialisasi, yaitu horizontal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.